Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku sore kali ini ada abang awak, udah lama tak jumpa, Bang Hairul Zain, orang Medan, sebetulnya orang Padang, tapi di Medan dia terkenal kali di Medan, pembawa acara di Radio Republik Indonesia. Nah, bukan hanya dia sebagai MC, ya, Master of Ceremony, tapi juga ligat juga ini kalau melaporkan pertandingan bola PSMS dari Stadion Teladan. Komentator. Bisa cepat dia bicara itu. Sambas saja belajar dari dia dulu. Gitu ya. Terakhir Bang Hairul ini adalah direktur utama di TVRI Indonesia. Jadi bukan stasiun kecil, seluruh Indonesia dia pegang. Aku sempat juga itu sama beliau nih, waktu dia direktur, bikin acara juga aku sama Parni Hadi. Namanya Heart to Heart, dialog. Nah sekarang Bang Hairul kita tampilkan lagi, kuajak lagi. Karena dia adalah orang audiovisual, nah seharusnya dia tampil di audiovisual seperti ini. Nah itu salah satu kenapa kita undang Bang Hairul. Nah alasan berikutnya adalah begini Bang. Kemarin tuh di Medan diikrarkan adanya cagar budaya. Cuman mau bikin cagar budaya mana? Di Medan tuh menurut Jaya ada 13 etnis. Nanti dibikin Melayu marah Padang, dibikin Padang marah Karo, dibikin Karo marah Mandeling. Yang mana? Jadi ketika itu kami bicara dengan Profesor Budi Agustono, dia bilang memang Medan ini tak ada identitasnya. Karena ada 13 puak di sini, tidak ada identitasnya. Jadi barulah teringat kita. Tidak ada identitas, tidak ada ikon, tidak ada logo. Jadi ini menakjubkan ini. Ada kota yang sudah 432 tahun, tak ada logonya. Tak ada identitasnya. Ya kalau ke Bogor ke tempat aku nih, begitu ada Tugu Kujang tahu kita, oh di Bogor kita. Jadi kita ke Bukit Tinggi, ada Jam Gadang, oh kita ada di Bukit Tinggi. Medan, kemana kita mengatakan bahwa kita ada di Medan? Kalau di Kuala Lumpur kan Twin Tower. Titik gantung lah. Nah, kita kan mau ditutup orang itu sekarang, 2 meter panjangnya. Nah, kalau apa water torrent itu, apa namanya Bang? Ya itulah menara air itu. Nah, itu sebenarnya bukan kan? Water leading. Nah, jadi susah juga. Jadi kemarin itu kami sudah berbicara. Oke, kalau gitu cobalah kita bicarakan tentang budaya-budaya ini. Nah, kalau kemarin tuh kita bicara dengan Hajah Tengku Mira Sinar, putri dari Tengku Lukman Sinar. Dia adalah penggiat budaya Melayu. Nah, jangan pula kita hanya Melayu aja. Ya, kita cobalah buka nanti satu-satu. Ada Jawa, ada Mandeling, ada Batak, ya ada Karo. Nah, hari ini kita bicara dulu tentang Padang. Karena mungkin Jaya bisa bantu berapa persen orang Padang yang ada di Medan? Kalau perhitungannya nggak sampai 20, tapi jejaknya itu di Medan itu luar biasa. Dia tadi kalau mengaji, ada alif bawah ibli dapan buah yang gurunya. Ya. Itu aku belajar ngaji dulu gitu tuh. Alif bawah ilif dopen u a i u, belajar aku tuh. Bukan dopen, dapan. Nah, dapan. Saya coba. Berarti nenek yang ngajar aku ngaji itu salah. Dia nggak mau ngaku salah. Jadi kalau cerita dulu, barangkali kalau ditanya ikon Medan itu dulu, ya dulu ada 0 kilometer ya di depan kantor pos tuh. Ada Tugu dulu, yang ada kolamnya. Sampai sekarang ada tuh Bang. Sudah diganti, Sekar. Terakhir ini malah itu sudah rata sudah sama aspal tuh. Oh ya. Di muka kantor pos tuh udah tidak ada. Ya jadi memang sama sekali sudah senyap lah ini kan begitu. Ditambah pula kalau kita tanya tadi apa sih identitas Kota Medan ini kan begitu. Ya walaupun dalam sebutan ada disebutkan suku Melayu di sana kan. Tapi gara-gara Hairul Jaya kan begitu kan. Yang 20% masuk orang nih kemarin kan semua. Dikuasainya Kota Masum. Kota Medan itu Kota Masum sebenarnya kan begitu.
Ya kan begitu. Habislah orang Melayu tadi tersingkir. Makanya kalau mau bikin ikon Kota Medan itu di Kota Masum. Kalau orang Melayu hanya bisa bikinnya itu di daerah Putri Hijau, Songgal kan. Tapi kalau mau pusat kota itu di Kota Masum lah. Itu Hairul lah nanti punya urusan itu sama Kan Jaya. ada Istana Maimun, Bang. Masih ada kan dia. Ya, Istana itulah Maimun. perbatasannya kan begitu. Mesti raya perbatasannya. Jadi kalau mau ikon Medan tuh dibangun di Kota Masum. Karena kalau mau dibikin semuanya kan saya pernah bilang mau dibikin rumah adat Melayu. Datang beranda minta rumah Padang. Datang beranda satu lagi rumah Mendeleng. Belakang minta Batak. Yang apa macam 13 etnis itu mau pasang mereng rumah terus semua jadinya. Tak ada lagi mau dibikin apa kan begitu. Dari mana pintu masuk kan gitu. Itu yang membuat kita kesulitan. Tambah lagi kalau tadi kita bilang Kota Medan, Pak Ikhwan Azhari pernah mengatakan ulang tahun Medan itu pun tak jelas, apalagi ikon, ya kan, apalagi identitas. Ulang tahunnya itu tak jelas tanggal berapa, dibuat orang tua aja ini kan. Bulan apa, bulan April itu kan gitu. Jangan-jangan angkanya tinggal-tinggalan itu. Iyalah karena dihitungnya dari angka yang disebutnya 1 April itu kan begitu. Iya. Nah, itu yang 1 April itu kan April mau Bang. Iya, karena sudah tak ada lagi tanggal yang mana yang cocok kan kata Ikhwan kan itu makanya apa. Coba kalau Hairul ingat-ingat dulu Kota Medan waktu masih di Medan dulu gimana Hairul? Saya kan lahir Tanjung Balai. Oh, lahir besar di Binjai dari SR sampai SMA di Binjai, kuliah di Medan, kerja di Medan kan gitu. Maka dia tak paham betul, tapi kalau cerita Melayu, paham dia nih. Ya mandai kali. Ya. Coba kita bawa dia kan misalnya kan kalau cerita orang Minang nih kan cerita Pagaruyung, kerajaan Pagaruyung ceritanya. Kan begitu. Awal-awal kalau kita mau cerita adat budaya Minang tuh pasti ceritanya sejarahnya itu adalah kerajaan Pagaruyung. Ya kan begitu ya. Jadi kemarin saya baru balik dari sana tuh. Baru bawa anak-anak cucu-cucu ya kan pulang ke sana. Singgah di Pagaruyung itu. Juga kami pergi jalan-jalan ke namanya si Jaya tahu tuh. Nagari Pariangan. Yang pernah masuk di dalam majalah wisata desa terindah di Indonesia, katanya kan gitu. Di dunia malah, bukan Indonesia. Nah, dipercayai oleh legenda di Minangkabau, desa Pariangan inilah asal mula orang Minang itu turun dari Gunung Merapi ke situ. Dari Pariangan baru dia ke Pagaruyung, katanya ceritanya begitu. Jadi yang banyak prasasti itu adalah satu di Pariangan itu masih ada batu tulisan Sanskerta, apa namanya bahasa Sanskrit ya. Tapi sekarang udah nggak terbaca. Dulu batu itu lepas, tidak dikurung. Jadi setiap orang datang ada yang megang, ada yang mengikis, sehingga tulisannya itu hilang. Nah sekarang batu itu yang ada di desa Pariangan itu sudah dibuatkan rumahnya. Kata guide yang kemarin mengiringkan kami itu, katanya kalau mau Bapak banyak prasasti mengenai Pagaruyung, itu di belakang Istana Pagaruyung itu ada bukit, nah di sana itu banyak prasastinya. Betul. Ya. Jadi yang pernah aku dengar cerita Bang, pada waktu aku ke sana ke Pagaruyung, aku tanya lah sama guide itu ya, kenapa latar belakang dari istana ini gunung, bukit, supaya orang tidak bisa menyerang dari belakang. Itu kalau nggak salah katanya ada konflik sama Malaya. Nah, dibangunlah di situ. Jadi ada yang terkesan gitu ya kalau kita ke Pagaruyung tuh. Satu pertama Bang, aku masuk. Di depan itu ada aku tengok 3 patung. Kuda, ayam, satu lagi apa? Kinantang, Gumarang, Ganto Sibinuang. Itu apa itu? Kerbau. Nah, kerbau. Jadi itu kan ada membawa nama masing-masing. Apa Hairul atau Jaya tahu itu? Apa itu? Ya, enggak tahu aku. Cuman kalau kuda memang untuk kalau aku baca referensi lah sedikit barangkali tadi kalau kita singgung tentang kerajaan Pagaruyung itu kan. Maka di Pagaruyung itu menurunkan sistem adatnya itu ada yang Canago, ada yang Piliang, ada yang Payakumbuh kalau tidak salah itu 3 itu kan mungkin. Itulah yang barangkali bedanya masyarakat Minang ini sama masyarakat lain gitu. Enggak Bang, kalau itu cuma 2 itu, Bang. Cuma 2, satu ada Perpati, gitu satu lagi ada Ketumanggungan. Cuma 2 itu.
Politika. Begitu ya. Maksud begini tadi Jaya, maksud Bung Kalis ini ada 4 suku utama. Oh Koto ya. Piliang, Bodi, Caniago. Nah, kemudian berkembang kan. Ya. Jadi yang disebutkan Jaya tadi yang Temanggungan itu Koto Piliang, yang Bodi Caniago yang satu lagi. Ya, jadi kemarin juga saya mendapat info dari guide itu yang Koto Piliang ini lebih otokratis dibanding yang Bodi Caniago. Rumah adatnya pun beda. Kalau yang Koto Piliang rumah adatnya itu dia. Jadi duduknya tidak sama rata. Sementara yang Bodi Caniago kalau mereka turundingan semua duduk di lantai yang sama. Ya, sama tinggi semua. Nggak ada anjungan, nggak ada. Nggak ada anjungan. Kenapa ada perbedaan itu kalau setahu Hairul? Ya karena begini. Itu tadi Datuk yang ke Temanggungan itu mereka itu lebih tidak demokratis dibanding yang ini tadi. Jadi mereka beraja adalah pokoknya menghormati yang di atas gitu. Bukan yang Bodi Caniago tidak menghormati, tapi mereka merasa setara saja pada waktu perundingan. Jadi mereka duduk di lantai sama. Di perkembangan sekarang, artinya kan dengan adanya sistem adat tadi yang berbeda ya. Ada Caniago, ada Piliang, ada apa tadi itu kan begitu. Di era sekarang itu bagaimana orang ini mengaplikasikan itu? Apa ada perbedaan-perbedaan itu enggak? Tapi sekarang kan orang Minang sudah pakai itu, moto tuh. Adat bersandi syarat, syarat bersandi kitabullah. Kalau sudah ke dalam kitabullah, nggak ada lagi yang lebih tinggi dari yang lain. Karena yang paling tinggi adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kan begitu. Jadi sebetulnya yang kita ceritakan tadi itu kejadiannya dulu. Sekarang yang namanya Ketemanggungan itu juga kan nggak ada lagi. Udah. Jadi sudah ada lagi ya. Kadang-kadang kan begini, soal sate Padang saja, soal kulinernya saja, soal rendang saja, itu berbeda-beda itu kan begitu. Jadi sekarang saya baru tahu nih Bung Halis ya. Rendang itu katanya yang paling enak itu sekarang dari Payakumbuh. Saya baru tahu. Jadi guide bilang kalau rendang dibilang dari Bukit Tinggi, dari Padang, orang tuh impor Pak dari Payakumbuh sekarang katanya. Kenapa yang dari Payakumbuh yang paling enak? Kelapanya. Jadi kelapanya itu yang tumbuh di Payakumbuh beda dengan yang ada di tanah datar dan di Agam. Coba di Jakarta East, makan di Natrabu. Beda rendangnya itu dibanding dengan sederhana. Kenapa? Karena kelapanya dia bawa dari Payakumbuh, katanya begitu. Itu siapa sih? Natrabu. Natrabu ya. Tapi gini Bang, aku dengar juga rendang itu di Padang itu ada 2 sebenarnya. Rendang Pariaman sama rendang Padang yang di Padang. Jadi yang membedakan warnanya itu. Kalau Pariaman itu rendangnya hitam. Agak hitam ya? Agak hitam ya. Itu yang di Natrabu hitam dia. Jadi Pariaman itu. Jadi kalau Abang tadi bilang lagi menarik juga ini, berarti memang rendang itu yang membuat cita rasanya itu kan paling banyak ditentukan oleh santan. Kebetulan aku ini Bang tiap hari buat rendang Bang. Tadi pun baru buat rendang. Tiap hari buat rendang di rumah. Jadi cuma rendang karena itu untuk lontong Medan, rendangnya itu kayak apa namanya tidak kalio ya, masih kalio ya. Kalio dia. Jadi lebih ke kalionya gitu loh. Tapi bisa kalau orang pesan dibuat rendang. Tapi dipilih. Ternyata aku juga sampai hari ini masih belum tahu itu kenapa bisa hitam. Apa karena terlalu lama dimasak atau apa gitu, atau bumbunya mungkin beda gitu ya. Idrus, begini ya, tadi kan bilang rendang Pariaman yang hitam. Saya tahunya rendang kami, mak saya dulu bikin selalu hitam. Saya dulu kan pernah kerja di Jerman ya. Kemudian mak saya ngirim rendang, yang namanya rendang batoko. Rendang batoko tuh dagingnya sudah kecil-kecil dan itu keras. Itu seolah-olah waktu mau makannya ditokok dulu kan gitu. Padahal begitu digigit pecah dia. Itu rendangnya hitam. Saya ingat kali dikirim pakai kaleng roti, kaleng minyak lampu ke satu kantor pos di Lüneburg namanya tempat saya dulu kursus bahasa Jerman kan. Sampai situ orang itu heran ini apa gitu kan. Saya bilang ini makanan. Dikampak itu dulu pakai kampak kecil dibuka. Coba kamu makan. Saya makan lagi tuh kan. Dia bilang ih kan begitu orang Jerman tuh. Dia nggak tahu rasa rendang tuh kan. Karena ditengoknya hitam. Ini apa makanan atau apa? Jadi memang rendang Payakumbuh itu pun hitam. Saya belum pernah tahu kalau. Bang, kawan-kawan abang tuh orang-orang bule itu yang temakannya lengkuas barangkali.
Bukan, dia cuma lihat saya makan, guys. Dia nggak percaya kalau itu makanan. Tuang din menjawa di matu, tuang samsai baku lili, akala jong kawan kawan den lamo, sangke basul yang sulit, pandu dua nyonan nelo, dan suko bagong tondoyo. No susah salmon bilaso dan takana yo kampung, takana yo kampung. Indo ayah dia sadonyo, nasoma indau imbau den pulang dan takana yo kampung. Takana yo kampung, takana yo kampung, takana yo kampung.